Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zara Priyani dengan NPM 121202041. Ini menerangkan kembali mengenai uji data kuesioner atau data primer. Kita share screen dulu. Topik 6, data kuesioner atau primer. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Pada data primer, dia tidak melalui perantara. Sedangkan kalau data sekunder itu data melalui perantara. Nah, di sini ada beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Data kuesioner. Data kuesioner adalah data pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Nah, ini ada proses pada data primer. Yang pertama, statistik deskriptif, lalu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, lalu uji asumsifikasi, uji regresi linear berganda, uji hipotesis yang terdiri dari uji padding UGF, lalu yang terakhir uji koefisien dan determinasi. Nah, di sini saya akan menerangkan dua, yaitu statistik deskriptif dan uji kualitas data, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistika deskriptif yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistika deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Nah, banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data, bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Nah, di sini ada studi kasus, yaitu analisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software (SPSS) pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Nah, di sini terdapat metode penelitian, yaitu kerangka pemikiran terdiri dari kemandirian belajar, yaitu X1, motivasi berprestasi S2, dan prestasi praktikum aplikasi software SPSS Y. Nah, di sini analisis statistik deskriptif yaitu memberikan gambaran deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata MEA, standar deviasi, varia, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness. Nah, di sini ada uji kualitas data. Yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, di sini kita akan membahas statistika deskriptif dulu. Nah, pada lampiran 1, di sini ada kisi-kisi angka penelitian yang dimana terdapat 3 variabel yang terdiri masing-masing indikator. Nah, pada variabel kemandirian belajar, indikatornya adalah mampu bekerja sendiri yang mencerminkan pertanyaan 1 dan 2. Lalu ada menguasai keahlian dan keterampilan belajar yang mencerminkan pertanyaan 3 dan 4. Lalu ada indikator bertanggung jawab yang mencerminkan pertanyaan 5 dan 6. Lalu pada variabel motivasi berprestasi, indikatornya ada 2, yaitu yang pertama mempunyai tanggung jawab, mencerminkan pertanyaan 1 dan 2. Lalu yang kedua membutuhkan umpan balik yang mencerminkan pertanyaan 3, 4, dan 5. Nah, di sini terakhir variabel prestasi praktikum aplikasi software SPSS, indikatornya ada 2. Yang pertama inovatif, mencerminkan pertanyaan 1 dan 2. Lalu yang kedua berorientasi untuk sukses, mencerminkan pertanyaan 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, di sini ada skala atau keterangannya, yaitu ada 5 skala atau keterangan, ada 5 keterangan. Yang pertama ini 1
sangat tidak setuju, terus 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang dimana tadi terdiri dari variabel, ada variabel kemandirian belajar, motivasi berprestasi, dan prestasi praktikum aplikasi software. Nah, langsung aja kita praktekkan ke SPSS-nya. Ini dia SPSS-nya. Langsung aja kita input dulu datanya. Nah, di sini sudah ada data view-nya dari name sampai W07. Nah, di sini ada B01 sampai B06, lalu M01 sampai M05, lalu ada W01 sampai W07. Ini apa sih? Nah, B01 ini adalah variabel yang kemandirian belajar. Di sini kan ada 6 item ya, yang berarti ada sekitar 6 pertanyaan. Nah, lalu yang kedua ada M, yaitu variabel motivasi berprestasi. Di sini dari M01 sampai M05, ini 5 item ini ada sekitar 5 pertanyaan. Lalu yang terakhir itu W itu adalah variabel prestasi praktikum. Sekitar ada 7 pertanyaan atau 7 item. Nah, lalu kita ke variabel view-nya, kita ubah dulu semuanya, desimalnya menjadi 0. Nah, pada values kita dari B01 sampai W07 kita menggunakan 5 skala tadi, yang 1 tidak setuju, yang 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Kita menggunakan 5 skala itu. Nah, value 1 tadi sangat tidak setuju. Kita add, lalu value 2 tidak setuju, kita add, lalu 3 netral, add, lalu 4 sangat setuju, kita setuju. Sepertinya terbalik ya. Remove dulu. Tadi di sini, oh, ternyata 4 setuju. 4 setuju. Coba kita lihat ya. Nah, sama. Lalu kita klik OK. Lalu kita copy dulu ya. Kita copy. Lalu kita paste. Nah, ini sudah. Langsung aja kita ke statistik descriptive. Caranya adalah kita klik analyze. Kita ke descriptive statistik. Pada data ini kita menggunakan yang seperti ini. Lalu kita pindahkan semua yang ini ke variabel kecuali name. Kita
Ctrl A dulu, kita pindahkan sini dulu, baru yang ini. Lalu kalau sudah, kita klik statistik, lalu kita cek di sini ya, median, zoom, standar biasa, variance, minimum, dan kita klik continue. Lalu kalau sudah kita klik OK. Nah, ini datanya sudah muncul. Pada statistik ini jumlah datanya pada gender sampai W0 ini semuanya ada 171. Lalu di sini ada rata-rata, median, modus, deviasi, varians, minimum dan maksimum. Nah, pada frekuensi tabel ini terdiri dari gender kelas D01 sampai W07. Nah, kita analisis dulu ya satu-satu. Nah, yang pertama pada gender ini laki-lakinya ada 109, perempuannya ada 62, totalnya 171. Pada kelas akuntansi A sekitar ada 64, akuntansi B sekitar ada 71, dan akuntansi C sekitar ada 36, totalnya adalah 171. Nah, lalu pada B01, nah ini sangat tidak setuju, ada 4, tidak setuju 16, netral ada 44, setuju ada 70, sangat setuju ada 37, totalnya ada 171. Dan seterusnya, baca seperti itu, ya sama seperti tadi. Oke, kalau sudah kita lanjut ke uji kualitas data. Nah, uji kualitas data. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Berarti pada uji kualitas data ini, utamanya adalah pada valid dan reliable pada sebuah data. Nah, pada uji kualitas data ini terdapat ada 2 uji, yaitu yang pertama uji validitas, yaitu merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Nah, pada pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai correction item total correlation, di mana apabila nilainya lebih dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada label item total correlation. Nah, pada uji reliabilitas yang kedua adalah uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap bukti-bukti pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Nah, pada pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai Cron-Beshik alpha, yang dimana apabila nilainya lebih dari 0,6 pada tabel reliability statistik ini, maka dia reliable. Langsung aja kita ke SPSS-nya. Kita menggunakan data yang tadi ya, yang ini. Nah, pertama-tama kita harus mencari terlebih dahulu total keseluruhan dari B, lalu total keseluruhan dari N, dan total keseluruhan dari W. Caranya adalah kita klik transform, lalu convert variabel. Nah, yang pertama kita B dulu ya. Pada target variabel kita ketik total underscore B. Ini huruf B-nya harus besar ya, tidak boleh kecil. Nah, lalu kalau sudah pada numeric expression kita jumlahkan. B01 ditambah B02 ditambah B03 ditambah B04
ditambah B05 ditambah B06. Kalau udah, kita klik OK. Nah, sudah. Ini kita lihat dulu ya, apakah sudah atau belum. Nah, sudah ya. Lanjut kita ke M. Caranya sama seperti tadi. Nah, kita ubah. Lalu kita hapus dulu. Lalu kita kok W, M dulu. Sorry ya. Yang kedua M dulu. M, lalu harus berurutan ya, tidak boleh nggak berurutan. M1 ditambah M2. Aduh, kok tidak bisa. Ditambah, jangan lupa. Ditambah M3. Maaf. Nah, sudah. Yang terakhir. Nah, ini udah muncul ya. Yang terakhir W. Hapus. Hapus. W01 ditambah W02. Aduh, kok tak bisa lagi. Nah, kalau sudah, klik OK. Nah, ini udah semua ya. Sudah muncul total B, total M, dan total W. Kita ke variable view, kita turunkan dulu desimalnya. Kalau sudah, kita langsung aja ke uji validitas dan reliabilitasnya. Caranya adalah kita klik analyze, lalu kita klik scale, lalu reliability analysis, lalu kita pindahkan terlebih dahulu yang bagian B dari B01 sampai B06. Nah, lalu kita klik statistik, kita centering bagian scale if item delete. Kalau sudah, kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya. Lanjut kita bagian M dan W, sama seperti tadi. M1, M2, M3. Kita klik lagi statistik. Oh, sudah bikin langsung untuk klik OK. Lanjut bagian W terakhir. W1, W2, W3, W4. Kita lihat lagi statistiknya. Oh, sudah dicentang. Lanjut aja klik OK. Nah, ini dia datanya sudah muncul semua. Nah, langsung aja ya kita analisis yang pertama.
kita bagian B dulu. Pada uji validitas ini, nilai correction item total correlation pada 6 item ini, kita lihat apakah nilainya di bawah 0,3 atau di atas 0,3. Apabila dia di atas 0,3, maka 6 item ini datanya valid. Namun, apabila datanya kurang dari 0,3, berarti 6 item ini datanya tidak valid. Nah, kita lihat. Ternyata pada correction item total correlation, ini nilainya semuanya di atas 0,3. Yang berarti pada 6 item ini dia menunjukkan datanya valid semua. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke uji reliability-nya. Ini pada Coulomb Batch alpha, apabila nilainya di bawah 0,6, berarti dia tidak reliable. Tapi apabila dia nilainya di atas 0,6, berarti dia reliable. Nah, di sini datanya nilainya itu 0,767, yang berarti dia di atas 0,6, berarti dia reliable. Nah, berarti pada bagian B atau tadi variabelnya kemandirian belajar, berarti semuanya ini menunjukkan datanya valid dan reliable. Seperti itu. Kita lanjut ke bagian M atau variabelnya tadi motivasi berprestasi. Nah, pada M ini, nilai correction item total correlation ini semuanya di atas 0,3, yang berarti 5 item ini semuanya datanya menunjukkan kevalidan. Nah, lalu pada reliability statistik, dia nilainya ini di atas 0,6, berarti dia menunjukkan datanya reliable. Berarti pada bagian M sama seperti B tadi, semuanya menunjukkan datanya valid dan reliable. Lalu lanjut ke bagian W, atau tadi variabelnya yaitu prestasi praktikum, di mana pada uji validitas ini, nilai correction item total correlation-nya ini dia di atas 0,3, yang berarti dia menunjukkan bahwa datanya 7 item ini datanya valid semua. Lalu pada uji reliability statistik ini nilainya itu di atas 0,6, yang berarti dia datanya reliable. Berarti pada bagian W itu semuanya menunjukkan datanya valid dan reliable. Nah, berarti dari secara keseluruhan semuanya ini pada bagian M, W, dan B, M, dan W itu semuanya datanya valid dan reliable. Seperti itu. Nah, sekian dari saya. Seperti itu penjelasan dari saya. Apabila kurang penjelasannya atau masih acak-acakan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.